kalau manajernya nggak bagus, bisa dikomplain sama workernya gitu loh. Dan mereka lebih berani. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Kalau kita punya bos itu kita hormat, ketemu manajer aja, ayo Pak, apa kabar gitu kan ya? Ya, udah Indonesia ya. Nah, kalau di sini tuh sama gitu, sama. Jadi manajer juga ikut kerja gitu ya, turun ke lapangan kerja dia ya. Turun ke lapangan. Terus kalau manajernya nggak bagus, bisa dikomplain sama workernya gitu loh. Dan mereka lebih berani. Sama dengan sistem ini. Dan mereka tuh lebih apa ya? Kalau mereka komplain, mereka langsung send paperwork to head office, kemana gitu loh. Iya. Jadi lebih menakutkan kalau jadi bos. Betul. Karena emang manajernya harus turun langsung di lapangan, harus ikut kerja, bukan cuman di belakang meja atau asal-asal perintah gitu ya. Iya, kalau misalnya pernah waktu itu kita benar-benar sibuk gitu kan, dan manajernya diam aja, kita komplain gitu. You have right to complain. You have right to ask them to help. Gitu loh. Kalau zaman-zaman dulu di Indonesia tuh, nggak tahu sekarang ya, kalau yang saya tahu zaman dulu kebanyakan, nggak semuanya seperti gitu sih. Kalau misalnya malah kita komplain ke manajer, malah kita was-was dipecat atau diapalah, dengan rumor-rumornya kayak gitu, bener nggak ya? Tapi kalau di Australia kebalikannya ya. Terus the human right in here is really high gitu loh. Nah, terus kalau misalnya meeting, itu lebih shock lagi kalau meeting. Meeting itu yang komplain, yang ngomong itu untuk apa sih? Untuk komplain ke bos itu lebih ganas daripada bosnya ngomong gitu. Jadi kadang-kadang, waduh, kok berani ya? Iya. Betul, kalau di Indonesia kebanyakan anak buahnya lebih calm ya. Iya, calm ya. Kalau di sini mah gila. Makanya aku bilang, aduh, nggak berani deh gue kalau jadi bos di sini. Gitu loh. Jadi kalau meeting itu kita menyerang bos itu lebih mudah gitu. Lu nggak takut, pokoknya lu mau bilang apa, lu bilang aja. Gitu loh. Ngeri juga sih. Hak berpendapatnya yang lebih ini. Tapi gue nggak pernah ya, nggak tahu waktu kerja di Indonesia gimana, karena gue nggak terlalu lama kerja di Indonesia. Waktu pertama kerja itu kita gue ngalah, tapi lama-lama gue lihat tuh gue nggak bisa ngalah, gue harus be tough gitu loh. Jadi kalau gue lihat orang males, gue bilang sama dia, lu males gitu loh, lu gini. Ya banyak sih yang nggak suka sama gue, tapi who cares gitu loh. Ya pernah sih gue dikomplain sama teman kerja gue, tapi jawaban manajer gue gampang, mudah. What have you done to make her angry at you? Gitu. Pasti melakukan sesuatu yang bikin Yuni marah, betul. Ya, gitu. Jadi ya kalau gue lama-lama belajar, ya udah, kalau gue nggak suka, gue harus tunjukin gue nggak suka. Karena kalau kamu nggak nunjukin gitu, kamu benar-benar diinjek-injek, disuruh-suruh, diperintah-perintah gitu. Nah, itu juga gue dapat pembelajaran dari interview-interview yang lain, bahwa memang kalau seperti misalnya di Amerika, harus ada keberanian untuk speak up. Jadi harus ngomong, ini gue nggak suka, ini kayak gini gitu loh. Jadi nggak diam-diam, karena kalau dianggap diam, itu dianggap bodoh gitu loh. Kebalikannya sama ilmu apa sih, kalau di Indonesia kan
kayak ilmu padi tuh semakin tinggi, semakin low profile, merundukkan gitu. Kalau kayaknya di Australia sama seperti di Amerika tuh kayaknya kalau semakin tinggi posisinya, ya mereka lebih galak gitu loh ngomongnya, bukan merunduk kayak low profile gitu, malah tambah dikira bodoh. Ya, malah ditambah diinjak-injak gitu. Jadi kamu tuh harus berani ngomong gitu. Kamu nggak suka ya, kamu bilang nggak suka gitu. Aja. Iya betul. Terus kalau Yuni lihat tadi kan kalau misalnya anak-anak di Australia kebanyakan rasa respectnya kepada orang tua tuh lebih rendah daripada yang ada di Indonesia. Terus perlakuan apa aja sih yang Yuni lihat yang bikin beda? Oh, anak Australia itu kayak gini loh. Maksudnya secara umumnya. Cara mereka ngomong sama orang tua. Oh. Ya. Kalau kita kan ngomong sama orang tua, kita masih ada rasa hormat lah. Kalau mereka tuh kadang-kadang mereka nggak ngerti gitu. Ada juga yang kamu udah taruh orang tuamu di nursing home, tapi lu komplain terus gitu loh. Komplainnya ke siapa? Komplainnya ke manajemen, tapi dia kadang-kadang suka marahin ibunya gitu loh. Kita juga suka denger gitu loh. Kalau di sini itu mungkin kayak misalnya anak gue sekolah sekarang ini kayak moral-moral agama tuh tidak diterapkan. Sopan santun kayak gitu enggak ya? Jarang. Jadi bersyukur juga dulu kita sekolah ada pendidikan moral Pancasila gitu ya. Belajar budi pekerti kayak gitu ya. Kalau pendidikan moralnya ada nggak? Nggak juga. Nggak ujung. Terus juga kalau di Indonesia kan lu bego berarti lu nggak naik kelas gitu kan. Kalau di sini tuh nggak ada yang namanya istilahnya nggak naik kelas. Oh, semua naik? Semua naik. Kalau di Indonesia ada nggak naik, bener-bener tuh. Oh gitu ya kalau pendidikan. Kayak gitu loh, cuman ya kayak misalnya ada anak yang jengukin orang tuanya, cuman mau kasih makan kelamaan, jadi dia it's too long, I'm going gitu. Jadi nggak ada rasa sayang. Nggak ada passionnya ke orang tua ya, nggak ada. Mereka tuh emang kayak nggak ada rasa sayangnya, atau emang karena waktu nggak ada, atau karena nggak ada rasa sabar? Mungkin lebih ke individual ya, lebih ke gue lu gitu. Kalau sekarang di OC itu lebih kayak gitu. Lebih nggak ada waktu juga, orang semua busy gitu loh. Terus pressure life-nya juga tinggi gitu loh. Mungkin ya. Jadi nggak tahu juga sih, cuman berarti mungkin harus niru-niru Indonesia, Yunia, harus ada pendidikan moralnya, harus kembaliin lagi ke sana kayak gitu, harus ada budi pekertinya kayaknya deh. Harus sering-sering meditasi, menenangkan diri. Karena kan emosionalnya terlalu tinggi gitu loh. Kalau misalnya ngerawat orang tua kan pasti, namanya juga orang tua udah tua kan pasti lambat lah responnya atau gimana kan gitu. Terus Yun, tadi kalau dilihat, kalau yang anak-anak secara umum, anak-anak Australia yang Yuni lihat tuh kan tadi respectnya nggak ada, maksudnya kurang lah daripada anak-anak Indonesia. Terus juga nggak sabaran, berani berani membantah kayak gitulah. Ada nggak sih perlakuan lain yang Yuni lihat, misalnya sampai perlakuan fisik, misalnya memperlakukan orang tuanya sendiri, misalnya mendorong sampai jatuh atau gimana? Apa hanya sekedar belum pernah karena di sini hukumnya kuat ya, kayak namanya elder abuse gitu deh, itu benar-benar kuat gitu. Jadi banyak yang di nursing home itu ya mereka sendiri-sendiri gitu, jarang ada keluarga yang menjenguk. Paling menjenguk itu ya Christmas time, dibawa pulang ya pas Christmas time, jadi jarang gitu loh. Dan mereka juga, orang tua juga nggak komplain ya Yunia kalau anaknya nggak jenguk apa semua, karena mungkin memang udah culture-nya gitu ya, udah habit juga, jadi ya oke. Lebih individual gitu, lebih ya lu gue itu udah lebih biasa gitu loh. Dan lebih I don't want to disturb my kid gitu loh.
lebih udah terbiasa. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.